Selamat pagi, salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat hadir dan berkumpul di sini untuk beraudiensi dengan KKI yang diwakili oleh Prof. Bakhtiar. Yang saya hormati Prof. Bakhtiar Murtala, spesialis radiologi konsultan selaku Ketua Divisi Pendidikan KKI, dan saya hormati Bu Adriati, yang saya hormati Dr. Christian, yang saya hormati dokter-dokter lulusan luar negeri, dan izinkan saya memperkenalkan diri, saya Agung Trilaksono, selaku Dewan Pembina dari Perhimpunan Kedokteran Luar Negeri Indonesia, Perunit Tiongkok. Ya, saya berasal dari Tiongkok, yang di sini akan bertindak sebagai host pada audiensi ini. Mengulas sedikit mengenai Perluni Tiongkok, ialah organisasi yang telah berdiri sejak tahun 2018 yang menghimpun alumni serta mahasiswanya dari Tiongkok. Sejak berdirinya Perluni Tiongkok juga, kami dari tahun ke tahun selalu menjadi organisasi yang terdepan untuk melakukan diskusi ataupun sosialisasi mengenai program adaptasi dokter lulusan luar negeri. Dan yang menariknya, seiringnya berjalannya waktu, lulusan dari luar negeri semakin bertambah menurut pendataan dari Perluni. Dari pendataan kami kurun waktu 3 tahun 2022 sampai 2024, kemungkinan akan ada sebanyak 414 mahasiswa kedokteran umum S1 dari Tiongkok yang akan menyelesaikan pendidikannya dan kemungkinan akan melanjutkan program adaptasi. Lalu pada pagi hari ini kita juga melakukan konfirmasi kehadiran, yang dimana konfirmasi kehadiran ini tidak hanya dari Tiongkok namun dari berbagai negara, dari Amerika Latin, Kairo, Filipina, Rusia yang mengikuti kegiatan audiensi bersama KKI ini. Dan juga yang menariknya, dari tahun ke tahun isu-isu mengenai program adaptasi ini semakin kerap diperbincangkan. Oleh karena itu, hal ini yang mendorong kami semua di sini untuk melakukan audiensi dengan KKI untuk menjawab pertanyaan serta keresahan dokter-dokter lulusan luar negeri yang ingin melakukan program adaptasi di Indonesia. Nah, mungkin itu sebagai briefing kita pagi hari ini untuk melanjutkan audiensi bersama Prof. Bakhtiar. Namun sebelum kita lanjut untuk melanjutkan kegiatan ini, alangkah lebih baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu agar audiensi ini diberikan kelancaran dan diberikan langkah-langkah yang baik untuk kedepannya. Mari untuk semuanya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Doa diselesaikan. Selanjutnya, untuk agenda selanjutnya, sebelum kita masuk berbincang-bincang dengan Prof. Bakhtiar, akan saya arahkan dulu ke Dr. Christian Angkasa untuk mengarahkan juga. Silakan untuk Dr. Christian. Ya, selamat pagi Prof. Bakhtiar, selamat pagi Bu Adri dan rekan-rekan teman-teman dokter sekalian dan teman-teman mahasiswa. Mohon izin Prof, dari teman-teman ini punya sedikit permasalahan dok dan masih ingin bertanya dan ingin berdiskusi dengan Prof mengenai permasalahan adaptasi yang sekarang ini Prof. Karena masih banyak yang belum tahu perubahan-perubahan apa yang terjadi pada perkonsil yang lama dan perkonsil yang baru khususnya dokter Prof. Itu aja dari saya Prof. Saya kembalikan lagi kepada host. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Dr. Christian Angkasa. Ya, selanjutnya untuk ini akan dimoderatori oleh Dr. Sherwin yang akan langsung bertanya jawab sama Prof. Bakhtiar ya.
untuk permasalahan-permasalahan yang sudah kita rangkum juga, yang sudah kita rincikan, apa sih permasalahannya, apa sih yang mau kita suarakan juga, dan akan didiskusikan bersama Prof. Baktiar. Silakan Dr. Sherin. Halo. Prof. Baktiar, terima kasih sebelumnya telah memberikan kita waktu untuk pertemuan dan diskusi di pagi hari ini. Mungkin sebelum saya mulai dengan beberapa pertanyaan yang kita sudah siapkan, mungkin ada tambahan dari Prof. Baktiarnya. Ya, saya diberi kesempatan. Saya dulu ya. Iya, Prof. Iya, Prof. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat-sehat dan semangat ya. Terima kasih nih dari teman-teman di sana ya, para alumni luar negeri, kedokteran luar negeri, untuk beraudiensi atau berkomunikasi dengan saya ya. Sebetulnya mungkin bukan ini agenda, bukan agenda KKI sebetulnya ya. Ini kan saya baru kemarin dihubungi Ibu Hati-Hati ya secara pribadi begitu, minta waktu untuk berdiskusi. Lalu saya siapkan waktu hari ini. Saya lagi di luar kota nih. Kabarnya apa betul ya? Katanya ada rencana pemanggil atau dipanggil oleh DPR Komisi 9 untuk bincang-bincang terkait seputar yang kita mau bahas ini. Benar begitu ya? Katanya Iya, Prof. besok. Iya, Prof. Lalu barangkali pertemuan kita ini untuk mengumpulkan informasi seputar ini supaya jangan sampai juga di depan DPR tidak memberikan informasi yang benar ya, atau yang tepat, sehingga nanti diskusinya di DPR barangkali nanti bisa salah arah dan sebagainya ya. Jadi Ibu Adri bilang bagaimana kalau ngomong-ngomong dulu begitu ya, semacam update data dulu ya dengan KKI. Jadi ini tidak terdeteksi oleh KKI, ini sebenarnya pribadi ya. Pribadi saya sebagai anggota KKI, tapi ini bukan audiensi resmi dengan KKI ya. Tidak apa-apa. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi sejauh yang saya bisa jawab, nanti saya jawab ya. Kalau tidak bisa ya tentu kita pending ya. Seperti itu kira-kira. Silakan dilanjut, nanti saya coba merespon ya. Ya, Prof. Terima kasih. Jadi kira-kira mungkin hal-hal dan poin-poin yang kita akan diskusikan besok sebenarnya cuma mengenai proses adaptasi saja. Jadi saya akan share screen, jadi kita juga tidak tertarik dengan politik atau apapun seperti yang Ibu Andri juga sudah jelaskan ke kami, yang kami pengen sampaikan hanya apa yang kita alamin dan apa masalah yang kita hadapin saat proses adaptasi. Jadi bisa izin share screen, Dok? Maaf, ini sambil siapkan screen-nya. Apakah termasuk di sini yang untuk spesialis ya? Ada? Atau yang umum, dokter umum? Kita untuk dokter spesialis, dokter umum, Dok. Ini dokter umum saja ya? Iya, untuk dokter umum. Karena kan sekarang waktu ini kita rasa udah cukup jelas untuk yang dokter spesialis. Apalagi udah ada peraturan baru di Kemenkes juga. Oh iya, iya. Dok, mohon maaf, apakah bisa lihat screen-nya? Sudah kelihatan. Iya, Dok. Jadi, terima kasih sebelumnya telah memberikan kita waktu untuk hari ini. Jadi, saya akan simpulkan beberapa masalah dan pertanyaan yang sebelumnya kami kumpulkan dari Google Form, dan kita berharap Prof. Baktiar mungkin berkenan untuk memberi tanggapan atau respons mengenai beberapa pertanyaan ini, biar kita juga jelas dan nggak ada salah paham atau nggak ada miskomunikasi untuk besok.
Jadi saya rangkumkan dan bagikan pertanyaan-pertanyaan dan masalah dari 3 fase saat alur dan proses adaptasi kedokteran umum. Yang pertamanya adalah praadaptasi, dan yang dimaksud dalam proses pendaftaran, yang dimaksud itu adalah proses pendaftaran dan penyetaran ijazah, dan logbook kita sampai diterbitkannya surat pengantar ke universitas. Dan di proses ini kan kita juga ada placement test dan interview yang akan kita lakukan di KDI. Yang proses kedua adalah adaptasi. Walaupun saya tahu juga KKI hanya berperan dalam mengeluarkan surat dan rekomendasi. Proses adaptasi dan standarisasi kompetensi kan sebenarnya KKI juga dulu pernah bilang diserahkan penuh ke institusi pendidikan. Tapi di sini kami mungkin merasa KKI juga bisa berperan lebih besar dalam beberapa poin yang akan nanti saya jelaskan lebih detail di slide berikut. Dan paling terakhir adalah pos adaptasi, yaitu UKDI, internship, dan penerbitan STR. Nah, mungkin saya juga bicara off topic, tapi saya rasa niat kita sebenarnya untuk baik, karena kami semua anak bangsa, dan kami ingin sekali berbakti buat negara. Oleh karena itu, begitu besar aspirasi kami dan keinginan kami untuk memperjelas peraturan dan proses adaptasi. Salah satu kendala dan masalah yang paling prominen yang kita alami, saya rasa adalah proses menunggu dan waktu yang bisa dibilang kasarnya disia-siakan. Nah, salah satunya ini adalah ketidakpastian jadwal dan durasi waktu yang diperlukan untuk mendaftar dan untuk menunggu penerbitan surat pengantar untuk universitas tujuan adaptasi. Dari data yang saya kumpulkan dari adaptan batch pertama tahun 2022, rata-rata waktu yang dihabiskan untuk pendaftaran saja menghabiskan paling cepat 7 bulan dan yang paling lama 1 tahun. Belum lagi setelah terbitnya suratnya, kita harus menunggu jadwal masuk ke universitas. Jadi bisa disimpulkan waktu yang dibutuhkan tuh kira-kira bisa 1 tahun sampai 2 tahun. Dan saya rasa ini sangat sedih sekali buat kita yang ingin membakti, tapi tidak bisa karena lamanya menunggu proses pendaftaran. Jadi mungkin proposal dan saran dari kita, apakah kedepannya ada kemungkinan untuk mengintegrasikan proses supaya waktu yang dibutuhkan untuk penerbitan surat pengantar ke universitas bisa disimplify dan mungkin adanya kepastian waktu dalam proses ini. Nah, untuk poin kedua, Dok. Poin kedua yang paling dipermasalahkan adalah mengenai durasi adaptasi. Karena saya lihat ada inkonsistensi dengan Perkonsil 2016 nomor 41 dan surat rekomendasi yang diterbitkan oleh KDI. Di Perkonsil 2016 nomor 41, pasal 22 ditulis jelas bahwa durasi adaptasi adalah 6 bulan sampai 1 tahun. Tapi tahun ini banyak sekali yang mendapatkan rekomendasi durasi waktu selama 2 tahun, Prof. Kami juga sempat bertanya ke pengurus adaptasi, dan diberitahu durasi adaptasi ditentukan berdasarkan universitas asal. Jadi, saya rasa kalau misalnya semuanya ditentukan berdasarkan universitas asal, ini kan tidak mengevaluasi kualitas dan performa individu based on placement testnya kita. Dan juga tidak dilihat pengalaman observership atau internship di luar universitas, karena banyak yang dari kami juga ada pengalaman di Rumah Sakit Indonesia juga. Dan karena pandemi, banyak sekali yang bertanya, karena pandemi banyak yang tidak bisa balik ke universitas asal. Jadi banyak dari anak-anak sekarang mengikuti program koas di Indonesia. Dan ini belum dibahas di Perkonsil, apakah pengalaman koas di Indonesia dapat meringankan durasi adaptasi atau mungkin tidak perlu adaptasi karena koasnya di Indonesia. Dan poin ketiga adalah mengenai placement test. Di tahun 2022 total ada 47 adaptan, dan di antara 47 ada 15 yang fail. Saya rasa, dan saya tanya juga, kenapa pas ujiannya ada kendala. Salah satu alasannya selain bahasa adalah banyak yang tidak tahu tentang apa yang akan diujiankan, karena mereka taunya tuh
tanggal ujiannya seminggu sebelum ujian. Jadi selama ini kita tunggu, kita konfirmasi, kita tanya kapan ujiannya, tapi nggak pernah dapat jawaban. Tiba-tiba seminggu sebelum ujian dibilang, minggu depan ujian ya, begitu. Jadi saya rasa dari waktunya pun mungkin orang juga nggak siap. Dan kalau misalnya durasi adaptasi ditentukan oleh universitas asal, sebenarnya apa tujuan placement test? Walaupun memang di Perkonsil sudah ditulis itu untuk mengevaluasi apakah kita bisa atau tidak mengikuti program adaptasi, tapi saya rasa mungkin bisa ada peran yang lebih, contohnya dalam penentuan durasi adaptasi, karena 2 tahun memang saya rasa tidak sesuai dengan Perkonsil 2016. Dan mengingat kita juga harus ikut program internship selama 1 tahun, apakah 2 tahun tidak kelebihan? Jadi mungkin untuk point placement test kita tulis beberapa ini, Prof. Jadi jadwal pastinya untuk placement test dan hasil placement test mungkin bisa terbuka karena sekarang kita juga tidak tahu hasil pasti placement test kita. Nah, dalam praadaptasi ada juga satu poin yaitu list universitas. Di sini, walaupun saya rasa, dan sebelumnya juga kita sempat mengundang Prof. Putu Modarsana, kata beliau memang di tahap universitas ini sudah di luar KKI, jadi KKI hanya memberi rekomendasi dan nantinya bagaimana tergantung oleh universitas, tapi nyatanya ada kekurangan komunikasi terhadap universitas dan KKI, karena ada beberapa universitas bahkan tidak jelas mengenai prosesnya apa saja, dan dekannya pun juga sempat berkomunikasi tapi tidak dapat jawaban yang pasti. Nah, sekarang juga jumlahnya tambah banyak dokter adaptasi, tapi universitas yang dapat membuat program adaptasi tidak banyak, Dok. Maka karena itu, apakah universitas swasta juga bisa berperan dalam program adaptasi ini? Karena di Perkonsil hanya ditulis minimal akreditasi B, tapi tidak ada penjelasan apakah swasta atau negeri. Kira-kira untuk praadaptasi, poin-poinnya ini, Dok. Mungkin Prof. Batiar ada tambahan? Ya, baik ya. Terima kasih banyak. Tentu saya ucapkan terima kasih banyak ini atas penyampaiannya, informasinya, karena ya seperti digambarkan tadi memang ranah KK itu Anda sudah sampaikan tadi ya, sampai di batas tertentu, selebihnya itu menjadi ranah pihak lain ya, stakeholder lain, universitas, kemudian KDI ya, dan sebagainya. Tapi yang saya tangkap tadi poinnya adalah masalah waktu ya, masalah waktu yang lama, kemudian tidak terstandar, bahkan cenderung melewati aturan Perkonsil ya, masa durasi yang tertulis 6 bulan sampai 1 tahun, tetapi kenyataannya kan banyak yang lebih ya, banyak kan lebih ya daripada 1 tahun, sudah lebih begitu. Saya tangkap ya itu betul itu yang Anda sampaikan. Cuma saya tadi belum dapat informasi mengenai sebelum KK itu didikti seperti apa ya keadaannya, bisa digambarkan sedikit sebelum ke KKI-nya. Prof, jadi kalau di dikti kita sekarang semua lewat online, jadi kita hanya perlu submit, kita punya file-file yang dibutuhkan, dan kira-kira waktu itu karena kebetulan tahun baru juga dan karena COVID, saya waktu itu menghabiskan waktu 3 bulan di dikti. Untuk keluar surat dari dikti ya? Iya, Prof. Ada punya data enggak untuk proses selama di KK itu berapa lama ya rata-rata? Kalau yang data saya kumpulkan sebenarnya dari dikti juga, Prof. Jadi kira-kira 7 bulan sampai 1 tahun. Maksud saya kan dari dikti masuk ke KKI. Di KKI itu selama proses di KKI itu kira-kira rata-rata berapa lama sebelum pindah ke kolegium? Saya kurang jelas, Prof. Tapi
karena kan kita nggak tahu juga pas sudah ditransfer ke kolegium atau tidak. Tapi kalau misalnya kita lihat dari jadwal placement test dan jadwal pengeluaran surat, waktu penerbitan suratnya, ya bisa 1 tahun dok yang paling lama. Nah, karena di KKI juga saya perlu data, misalnya kan ini prosesnya kan didikti. Nah, di didikti tadi disebut beberapa bulan ya. Nah, kemudian waktu pindah ke KKI kan tahu ya, mulai masuk ke KKI itu suratnya sampai keluarnya surat dari KKI itu kira-kira berapa lama? Ada mungkin yang tahu rata-rata ya pengalamannya lah. Prof, mohon maaf, saya ada slide-nya, nanti saya share. Tunggu sebentar. Karena ini juga untuk internal KKI ya, karena saya yang berkepentingan langsung di KKI itu. Pengalaman saya begitu disampaikan ke saya, biasanya kan saya langsung siapkan waktu untuk interview ya. Pengalaman saya selama ini tidak pernah lebih dari 1 minggu lah rata-rata. Bisa diberitakan ke saya hari ini, besok langsung interview. Itu dari sekretariat ya. Cuma saya memang belum pernah lacak di sekretariat KKI itu berapa lama gitu. Mohon maaf Prof, apakah bisa lihat screen-nya? Bisa. Jadi ini proses penyetaran dan adaptasi. Jadi saya tanya juga, katanya ada juga yang sampai lama sekali. Kayaknya yang di diktinya Kemendikbudnya juga belum pasti. Tapi dari Kemendikbud ke KKI, habiskan waktu kira-kira 2 bulan dan 3 bulan. Dan dari KKI ke MKKI dan KDI, mungkin ini lebih tergantung ke placement test. Karena placement test kan setahun diadakan 2 kali. Jadi contohnya Juli sampai Agustus, jadi mungkin dari KKI sudah mengeluarkan surat jauh lebih awal, tapi karena kita tunggu placement test, makanya jadi lama, Prof. Untuk dari proses KKI ke MKKI ini, waktunya mungkin cepat, tapi kan cuma 1 tahun 2 kali saja ujiannya. Oke. Kalau gitu, saya berharap di tempat saya di KKI tidak lama ya. Jadi kami berusaha, pokoknya saya tidak mau berutang gitu, masuk di KKI, diproses, saya interview, langsung saya disposisi untuk dikeluarkan surat ke MKKI ya. Mudah-mudahan di KKI tidak lama. Nah ini kelihatannya ini yang paling berat ini ada di MKKI KDI ya, dan di universitas. Dan di universitasnya karena ada placement test yang waktunya tidak diketahui yang persiapannya bisa saja terburu-buru dan sebagainya, dan hasilnya bisa fail ya. Ada memang juga universitas yang tidak mau menerima ya, ada banyak universitas yang mungkin diincar oleh calon adaptan tapi justru tidak dibuka ya, dan yang terbuka hanya yang pasti itu Unhas ya, yang rajin menerima. Unhas, kemudian Udayana, kemudian pernah Manado juga, tapi tidak tahu sekarang ini Manado bagaimana. Tapi saya lihat sekarang sudah ada juga yang pernah saya lihat ajukan Jambi, apalagi Solo gitu ya. Pada dasarnya setahu saya tidak ada aturan ya negeri swasta, tidak ada ya. Cuma yang terpikir mungkin di kolegium itu ya negeri gitu ya, negeri. Dan sama halnya juga mau pendidikan spesialis ya tidak ada aturannya, tetapi kenyataannya yang buka pendidikan spesialis kan sejauh ini negeri gitu ya. Banyak swasta yang memenuhi syarat tapi itu juga belum membuka spesialisasi. Padahal tidak ada aturan yang melarang gitu ya. Jadi saya kira itu saya akan catat poin itu, bahwa universitas yang memenuhi syarat baik negeri maupun swasta harusnya boleh ya, karena memang tidak ada pembatasan untuk itu. Saya akan catat itu. Kemudian ini durasi ini bagaimana ya? Mungkin yang kami bisa lakukan adalah mungkin melakukan atau mungkin mengundang ya, atau melakukan rapat bersama dengan pihak ini kolegium, dan mungkin paling tidak kolegium dulu, karena kelihatannya ada di sana ini yang lama ya.
di kolegium, karena saya juga heran-heran lihat itu keluar dari MKK itu 97 minggu. 90 minggu itu udah nyata-nyata 2 tahun itu ya, kalau itu ada lagi antar bagian ya, sebelum ini pindah banyak lagi. Jadi saya kira kalau nyata-nyata tertulis 90 minggu atau 97 minggu, itu udah pasti 2 tahun itu ya. Dan terkesan melampaui batas berkonsil kan. Jadi sepertinya ada masalah di level MKKI kolegium. Di situ saya lihat masalahnya. Kemudian tiba di universitas juga bervariasi. Sudah dikirim ke universitas, universitasnya menolak. Ini waduh, ini memantulkannya ini makan waktu lagi, harus berproses awal lagi untuk diarahkan ke universitas lain. Itu pasti memakan waktu lama lagi ya. Jadi itu saya terima itu sebagai memang kenyataannya, saya kira begitu. Dan itu akan kami tindak lanjuti saya kira, karena sejauh ini kita ranahnya kaki hanya sampai membuat regulasinya, memediasi, tetapi mungkin seperti Pak Putumoda, Dr. Putumoda pernah menyampaikan bahwa begitu lepas dari KKI itu ranahnya kolegium atau ranahnya universitas. Di sana ada bervariasi kan. Ada pertama ada yang ditolak, kedua ada yang diterima tetapi waktunya lama ya, antar universitas bisa beda-beda ya. Bahkan mungkin juga pembayaran ya, karena ada membayar juga, itu mungkin beda-beda juga ya. Kalau di Jakarta di Jawa lain, di universitas misalnya di Unhas lain, mungkin di Bali lain ya. Jadi barangkali mungkin Anda lebih spesifik saja barangkali apa poin-poin yang mau diusulkan. Nanti kami bahas dulu di KKI, karena bagaimanapun kami bertanggung jawab sebetulnya. Apa yang dilakukan di universitas, di KKI itu kan, di kolegium itu kan sebetulnya merujuk juga kepada perkonsil, cuma dalam pelaksanaannya tidak konsisten dengan perkonsil ya. Jadi mungkin bisa lebih spesifik Anda menyampaikan usul-usul yang barangkali salah satu tadi misalnya mengintegrasikan antara bagian, dalam antara stakeholder itu ya, bisa Dikbud, KKI dengan kolegium begitu ya. Itu iya, salah satu. Saya yang dokter spesialis. Bisa barangkali nanti coba membuat semacam buatkan saya semacam naskah begitu ya, singkat saja apa poin-poin yang Anda mengusulkan yang bisa memangkas ini ya, durasi yang lama ini ya, durasi yang lama. Nanti kami akan bahas ya di KKI, mungkin ada nanti kami akan lakukan tindak lanjut, memanggil pihak-pihak terkait ya, bagaimana supaya ini bisa lebih pendek ya, dan lebih mudah lah gitu ya, lebih mudah, lebih tidak terlalu memberatkan ya. Mungkin bisa sementara begitu dulu. Mungkin Anda beri masukan-masukan apa saja yang saya perlu tindak lanjuti di KKI. Kami bisa menjangkau sampai ke kolegium, bisa. Iya, Cuma Prof. Perlu masukan. Sama mungkin tambahannya adalah karena di Perkonsil belum ada pertimbangan tentang pengalaman koas di Indonesia. Karena di pandemi ini kan memang banyak sekali yang langsung koas di sini. Apakah itu bisa pertimbangan untuk adaptasi atau tidak? Oh ya, ini memang isu ini baru masuk beberapa bulan terakhir ya. Pertanyaan mengenai kemungkinan jadi sekolahnya di Tiongkok gitu ya, koasnya di Indonesia begitu ya. Nah, ini memang menjadi bahan pemikiran, karena sesungguhnya yang dilakukan adaptasi di Indonesia itu kan sebetulnya koas ya. Jadi kalau misalnya masa sebelum dokter
sudah koas di Indonesia. Nah, ini berarti pertanyaannya, apakah nanti kalau selesai perlu lagi adaptasi? Kan kira-kira begitu pertanyaannya ya. Itu sedang kami bahas dan akan menjadi hal karena memang ada yang pertanyaan resmi masuk ke kita, ada surat resmi masuk bertanya seperti itu. Tapi intinya kan mesti ada dulu kerjasama ya, kerjasama yang resmi antara katakan Anda kuliah di Guangzhou gitu ya, Guangzhou itu, kemudian universitas apa di sana ya, katakanlah Songji misalnya ya, Songji gitu. Lalu Songji ini punya kerjasama dengan Universitas Hasanuddin. Apakah dimungkinkan mahasiswa dari Songji ini koas di Unhas gitu ya, Hasanuddin? Nah, kalau memang bisa di situ, secara logika nanti kalau sudah tamat, ngapain pula adaptasi lama-lama ya? Itu sudah koas di Indonesia kira-kira gitu ya. Tapi yang saya tahu sejauh ini belum ada yang punya kerjasama resmi begitu ya. Iya, Prof. Contohnya di Warmadewa itu karena banyak yang mengajukan ke embassy juga karena mereka kan nggak bisa balik ke universitas asal. Jadi yang setahu saya, ya. Jadi di tidak bisa Warmadewa, balik gara-gara pandemi ya. iya. Jadi pertanyaannya itu apakah bisa koas di Indonesia gitu ya? Enggak, sudah koas di Indonesia, Prof. Kayak contohnya di Warmadewa ada 10 orang, dan saya dari Google Form-nya juga ada beberapa pertanyaan yang bilang mereka sedang koas di Indonesia karena nggak bisa balik ke universitas asal. Tapi itu direcognize oleh universitas ya? Iya. Diakui? Iya dok, karena ya. Udah ditulis surat juga ke Embassy Indonesia, juga ke universitas. Jadi memang mereka mengakui bahwa pandemi tidak bisa balik, makanya mereka koasnya di universitas di sini. Yang ada itu selama ini kasusnya itu masih pas akademik, belum koas ya, terus pulang. Itu banyak yang menyebar masuk jadi observer di rumah sakit. Ini bukan koas ya, tapi masih pas akademik. Ada menyebar di mana-mana itu karena pandemi. Daripada katanya nganggur gitu ya, jadi masuk ke rumah-rumah sakit daerah dan sebagainya. Di sana pun ada macam-macam reaksi. Ada yang menerima, ada yang menolak. Apa ini belajar di sini gitu ya, karena tidak ada kerjasama resmi. Tapi kalau yang level pas akademik itu level akademik, saya sudah bicarakan juga dengan AIPKI, bicarakan juga dengan KDI. Mereka juga tidak tahu mesti bagaimana ini karena belum ada regulasinya. Belum ada regulasinya. KKI lebih-lebih tidak bisa turun tangan karena KKI ini mengurusi yang dokter. Jadi kalau masih mahasiswa, masih fase akademik, KKI tidak masuk. Itu urusannya dikti sebenarnya. Itu satu poin. Poin kedua yang tentang koas. Nah ini tentang koas ternyata ada yang tidak bisa balik lagi sehingga mau bagaimana harus cari jalan ya untuk koas. Karena kalau tidak koas ya tidak bisa jadi dokter. Nah, tapi kalau misalnya bisa koas di Indonesia, pertanyaan selanjutnya, kalau sudah yudisium sudah tamat, apakah harus adaptasi lagi? Karena sesungguhnya adaptasi itu adalah koas sebetulnya ya. Sejatinya adalah koas. Ini jujur saja belum ada solusi, belum ada itu menjadi karena untuk diskusikan tentunya dengan pihak ya, dengan kolegium ya. Jadi nanti begini, karena ini saya tidak membaca nanti tolong nanti di list masalah-masalahnya, kemudian usul-usulnya sebaiknya bagaimana. Saya akan bawa ke dalam rapat dalam waktu secepatnya, dan kalau memang kami perlukan memanggil pihak-pihak terkait, kami akan panggil gitu ya, dengan dikti, dengan kolegium, supaya masalah ini
bisa dicarikan solusinya. Prinsip kami di KKI sejauh ini kita ingin membantu gitu ya, kita ingin membantu. Jadi kami punya butuh data yang lebih konkret seperti ini supaya kami bisa pada waktu berkomunikasi dengan stakeholder, katakanlah MKKI, kami bisa menggali apa sih masalahnya di MKKI, kok bisa lama begitu ya? Kenapa misalnya hanya 2 kali placement test, atau kalau apakah bisa tidak usah placement test sebagaimana yang biasa, mungkin ada cara lain gitu ya, sehingga bisa mengalir gitu ya. Saya baru tahu kalau itu placement test hanya 2 kali setahun, betul begitu ya? Iya, Prof. Jadi biasanya diadakan bulan Juli atau Agustus, yang tahun ini diadakannya akhir Januari, Prof. Jadi biarpun kami KKI cepat-cepat mendorong suratnya ke kolegium, tiba di sana belum tentu langsung di follow up ya, menunggu dulu gitu. Iya, Prof. Benar. Jujur saya baru tahu, saya pikir sama dengan KKI. Kami di KKI kan saya kan setiap menerima saya follow up, setiap menerima surat saya follow up. Tidak ada jadwal, kapanpun. Kadang-kadang saya wawancara hari Sabtu pun saya wawancara hari Sabtu. Yang penting bisa cepat saja. Oh tapi di kolegiumnya ini yang pakai waktu ya 2 kali setahun. Jadi misalnya suratnya diproses dari Dikti dan KKI itu misalnya keluar September. Nanti placement testnya bulan berapa? Bulan Januari, Prof. Oh, jadi itu masa kosong sekitar 4 bulan, 5 bulan itu ya, enggak bisa berbuat apa-apa situ ya. Dan saya rasa sebenarnya waktu itunya masih bisa digunakan untuk kita siapkan placement test. Tapi setelah kita placement test, tunggu surat penerbitan surat pengantar ke universitasnya yang lama sekali. Contohnya lama. bulan ini kita Januari ujian, tapi suratnya keluar bulan April, Prof. Kenapa lama begitu kira-kira? Kan cuma buat surat. Karena butuh tanda tangan ketua MKKI, udah gitu, jujur saya juga kurang jelas karena sebenarnya kan ujiannya pakai komputer, jadi sebenarnya kalau mau lihat nilainya pun langsung saat itu juga. Surat pengantar aja ke universitas bisa April gitu ya? Iya. Bisa Maret, bisa April, berarti waktu di situ terbuang ya. Nah, kemudian dikirim ke universitas, kira-kira dari universitas tentu ada beda-beda ya, tetapi seperti apa kira-kira keadaannya menurut data ini gitu. Jadi sesudah dari kolegium mendaftarkan diri ke universitas itu berapa lama kira-kira? Jadi baru kalau tahu di Udayana setahu saya masuknya setahun 2 kali, Prof. Jadi kalau nggak salah Agustus atau bulan apalah, pokoknya setahun 2 kali. Jadi ada 2 batch. Kalau di UI, pakai waktu juga ya. Benar, Prof. Kan kalau kita itu koas ya di domestik dalam negeri, kapanpun kita tamat, umpamanya, sesudah itu kita langsung bisa koas, tidak usah nunggu siapa-siapa pun, pokoknya kita tiba waktunya koas ya kita koas gitu ya. Iya. Ini ada waktunya untuk masuk ya per semesteran gitu. Jadi kalau contohnya di UI masuknya Oktober, Prof. Jadi tunggu batch koas lain juga masuk, kalau yang saya dengar. Begitu ya. Memang sekarang cenderung itu kan bergrup ya, pakai batch begitu ya. Ini grup ini kan model dulu ya, zaman-zaman saya ini, pokoknya hari ini saya keluar pengumuman lulus, saya sudah berhak jadi koas, ya mungkin hari Senin atau minggu depan sudah bisa masuk, tidak ada kaitan dengan temannya lain. Tapi memang sekarang ini ya, seperti masuk dalam satu grup ya, grup 1, grup 2, grup 3, jadi menunggu grup itu, tapi sampai hanya 2 kali kesempatan dalam setahun, kira-kira gitu, atau 3 kali gitu. 2 kali saja, Prof. Kali. Berarti bisa saja sudah diterima, tapi menunggu lagi beberapa bulan untuk start gitu ya? Iya, tapi iya, kayaknya juga tergantung universitas, tapi selama ini kayak contohnya Unhas, yang saya tahu masuknya Juli. Unhas itu maksudnya Juli? Iya. Oke. Itu juga akan saya ingat ya untuk karena ini mungkin tidak
terlalu terasa kalau hanya satu step. Misalnya di KKI, saya tidak merasa lama, cuma sebentar. Ternyata tiba di KKI, di kolegium lama lagi, tiba lagi di pengumumannya keluar lama lagi, terus masuk ke universitas lama lagi. Jadi nanti kalau diakumulasi bisa ada wasting time ya, waktu sia-sia bisa setahun gitu ya, terbuang-buang gitu ya. Setelah Iya, dijumlah. Prof, benar. Oke. Ya, tentu saya belum bisa berikan solusi, tetapi ini masukan yang saya akan sampaikan. Jadi paling bagus kalau saya diberi nanti data tertulis supaya saya tidak salah ya. Data itu tidak perlu pas betul, tapi ilustrasi lah atau gambaran umum kira-kira seperti itulah, di mana titik-titik apanya itu ya, titik-titik yang buang-buang waktu, katakanlah begitu ya. Misalnya di kolegium menunggu placement test sekian bulan rata-rata. Kemudian saya sudah placement test, mungkin sudah lulus, tapi suratnya juga lama lagi ya, lama lagi. Kemudian masuk di universitas lama lagi. Terus mengenai yang ditolak, ada enggak yang ditolak ke universitas? Ada, Prof. Jadi kalau misalnya di UI tahun lalu karena ada yang diberi durasi waktu lebih dari 1 tahun, dikasih 2 tahun, UI-nya kan mengikuti peraturan perkonsil. Jadi dia lihat lebih dari 1 tahun, langsung suratnya dikembalikan dan ditolak. Persis. Tapi apakah pernah ada yang diterima juga di UI? Ada beberapa, Dok. Waktunya kurang dari 1 tahun? 1 tahun, Dok. Jadi mengikuti peraturan perkonsil. Nah, saat itu saya juga sempat berkomunikasi dengan Ibu Dewi yang pengurus adaptan di UI. Saat itu kan karena mereka sebelumnya nggak pernah terima yang 2 tahun, mereka sempat juga bertanya ke KKI, tapi belum dapat reply karena mungkin tanyanya bukan pada tempatnya, mungkin harusnya tanya ke kolegium, saya kurang pasti. Tapi nggak dapat penjelasan kenapa nggak sesuai. UI itu tidak mau menerima, hanya mencari alasan saja supaya menolak dengan menyebut bahwa ini lebih dari 1 tahun. Nah, yang uniknya ini KKI selama ini, termasuk KKI sebelum kami ini, itu kan orang-orang UI yang di dalam semua yang membuat regulasi di KKI, dan beliau-beliau itu juga adalah staf-staf di UI, dan dibiarkan saja begitu-gitu ya, maksudnya KKI membuat aturan seperti itu, dikirim ke UI, ditolak dengan alasan waktunya lebih dari 1 tahun, tapi tidak ada solusi. Padahal yang di KKI itu adalah rata-rata orang UI juga. Di situ keunikannya ya, karena surat yang saya terima dari UI alasannya memang begitu, ini menyalahi perkonsil karena lebih dari 1 tahun. Tapi yang saya tangkap bahwa memang UI tidak mau terima kok, kira-kira begitu. Sehingga pada berlari-larian ke Unhas misalnya. Dan si adaptan juga tidak mempersoalkan, yang penting diterima saja gitu. Daripada UI ditolak sama sekali, waduh. Jadi Unhas tidak mempermasalahkan durasinya, pokoknya 90 minggu ya 90 minggu, tidak melihat perkonsil. Penting diterima saja gitu. Oke. Tapi yang jelas ada ditolak kan, ada ditolak. Yang saya mau tanya balik, dalam periode katakanlah 1-2 tahun terakhir, kesan umum adaptan ini seperti apa? Apakah seperti sebelum-sebelumnya saja, atau menjadi lebih lambat, atau menjadi lebih mudah atau lebih cepat gitu? Karena saya wisudanya tahun 2018 dan baru tahun 2021 saya mengikuti yang dengan dekat sekali tentang program adaptasi. Tapi saya juga sebelumnya juga sempat mereview di tahun 2020 pernah Perluni juga adakan
acara tentang diskusi adaptasi dengan ID, Prof. Nah, Ya. dari yang saya lihat dari slide-slide-nya, dari videonya yang saya review, saya rasa sebenarnya masalahnya sama saja. Ya. Contohnya, waktu pendaftaran tetap saja sampai dari tahun 2018 sampai 2022 ini, Ya. tetap masih tidak ada kejelasan. Ya. Tentang placement test juga tidak ada kejelasan. Durasi Ya, ya. adaptasi justru tambah parah. Kenapa nggak mengikuti perkonsil yang sudah ada? Ya, Jadi ya. saya rasa tidak Ya. ada perubahan. Iya, iya. Betul ya. Karena kami KKI ini sejauh ini berusaha supaya lebih mudah, lebih cepat. Tetapi mungkin dari stakeholder lainnya, pihak-pihak lain mungkin tidak berubah ya. Jadi ya percuma juga ya. Akhirnya hampir sama ya skor akhirnya gitu ya. Meskipun kami berusaha terus mencari jalan, tapi kalau misalnya KDI-nya tidak berubah, placement test terutama saya kira masalah di kolegium ya terutama ya, termasuk itu durasi dan ya pertanyaan saya barangkali apakah waktu yang begitu lama itu memang pantas atau agak berlebihan gitu? Kalau dari apa yang saya lihat, kalau memang placement test tujuannya untuk melihat, untuk penyetaraan standar kompetensi, saya rasa 1 tahun sebenarnya sudah cukup, Prof. Karena Iya. kita juga banyak, Iya, iya. selanjutnya kan kita juga harus ikut internship juga. Iya, iya. Oke deh. Saya sudah tangkap ya poinnya ya. Tapi kalau boleh nanti saya dikirimi ya, siapa nih? Ya, teman-teman. Nanti tolong saya poin-poin itu supaya saya jadi ada bahan nanti. Takutnya ada yang luput ya. Mungkin ada informasi-informasi lain lagi yang perlu disampaikan. Terutama yang akhir-akhir ini ya kan. Mungkin situasinya sudah agak beda. Mungkin yang update sekarang ini seperti apa ya, terutama juga karena ada pandemi. Mungkin ada suara-suara lain yang bisa menambahkan apa yang belum dibahas tadi, belum disentuh masalahnya. Mungkin ya saya rasa sih, ada yang mau ada pertanyaan, Prof. Apakah boleh Ya, beri waktu untuk? Iya, silakan. Itu yang saya mau dengar. Mungkin ada yang belum dibahas tadi. Dr. Felicia, silakan. Selamat pagi sebelumnya kepada Prof. dan juga teman-teman dokter sejawat. Saya Bella, saya lulusan dari Kuba. Mungkin dulu Prof mengingat dulu saya pernah diwawancara oleh Prof sendiri sepertinya untuk proses penyetaraan adaptasi ini sekitar bulan Januari. Nah, sejak dari itu setelah KKI menerbitkan surat untuk diberikan kepada KDI, sampai sekarang saya selalu udah berapa kali follow up tapi hanya direspon untuk menunggu tanpa waktu yang pasti. Itu yang pertama. Tapi yang kedua sebenarnya yang saya ingin tanyakan, apakah Prof kan banyak waktu kosong bagi para adaptan yang sedang menunggu, maksudnya sedang dalam proses menuju adaptasi ini. Yang saya ingin tanyakan, apakah ada bagaimana kita para dokter untuk tidak menyia-nyiakan waktu untuk menunggu ini, seperti misalnya diperbolehkan untuk observe ataupun mungkin tidak praktek ataupun menyentuh langsung pasien, tapi hanya diperbolehkan kami untuk memfamiliarisasi keadaan dan lingkungan gitu, Dok. Apakah ada kemungkinannya dan bisa dibantu? Karena saya sendiri pernah berbicara ataupun masih bersharing sama teman-teman yang lulusan dalam negeri, katanya nggak bisa. Jadi saya ingin melihat aja gimana sistem di sini, mulai familiarisasi dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya saya ingin semacam, karena kita tahu sendiri Pak, seorang dokter itu kalau diem saja susah ya Dok. Maksudnya kan ini kita berhubungan dengan sebuah habilitas atau ability gitu. Apakah ada kemungkinannya? Ya, semacam sebelumnya. Ya. Oke, tapi ini poinnya
saya juga baru menyadari. Saya ingat ya, dari Kuba itu kalau tidak salah sudah ada 2 yang saya Iya, betul. interviewnya lama kalau Kuba karena saya tertarik terus terang. Gak apa-apa dok, itu saya tidak bermasalahkan. Saya juga mengerti. Jadi saya gampang ingat kalau yang Kuba ya Cina. Dan saya baru tahu misalnya sekarang bahwa hasil wawancara dari Januari itu belum selesai masalahnya, itu sudah bulan Juni kan? Iya, berarti betul. Saya kira 6 bulan waktu sejak interview itu ya belum selesai. Sudah placement test ya? Belum dok. Oh belum? Belum, maka dari itu. Jadi waktu Belum. dari saya habis interview itu kan suratnya segera keluar, paling besoknya udah keluar suratnya kan? Ya, padahal sudah keluar dan sudah langsung dikirimkan oleh KKI sendiri kepada pihak KDI. Dan saya pun sudah selalu follow up ke pihak KDI karena saya diberikan kontak oleh pihak KKI kepada KDI untuk menanyakan hal tersebut. Namun pihak KDI selalu memberikan saya untuk menunggu. Jadi dengan KKI tidak masalah kan sejauh ini? Tidak sih dok, saya hanya tidak. Bukan itu tidak ada masalah, cuma saya terus terang juga surprise karena saya itu sangat tidak mau berutang. Jadi begitu saya diminta interview, saya paling besok lusa gitu sudah interview tuh pagi-pagi. Karena saya tidak mau berutang, saya mau cepat. Tapi saya kecewa sekali kalau sampai sekarang belum placement test itu sangat saya sangat sayangkan. Itu poin yang sangat penting untuk saya untuk di KKI ya, luar biasa kalau jadi nanti misalnya kejadiannya nanti kira-kira placement test taruhlah Juli, habis itu anggaplah lulus, bukan berarti sesudah itu langsung lancar ya. Dari informasi tadi ya ternyata saya juga baru tahu, jadi kalau membuat saya menjadi lebih khawatir dengan informasi oleh Dr. Sherin mengenai hal tersebut. Betul ya, jadi sesudah dinyatakan lulus, bahkan secara harusnya kayak apalagi kalau online, sudah ini langsung lulus, oke, besok kami buatkan suratnya, universitas mana yang diinginkan, bisa langsung kita kirim suratnya. Ternyata tidak seperti itu ya. Tidak dong. Oke. Ya, jadi begitu dok. Apa yang saya ingin itu apakah ada sebuah official itu yang memperbolehkan kami para adaptan paling enggak untuk share. Terima kasih dok. Iya. Ya ini bagus informasinya juga. Oke. Apalagi? Jadi seperti saya nampung info saja karena banyak yang di luar jangkauan saya ini karena ternyata di KDI itu ya, di kolegium yang paling sepertinya di sana paling lama itu. Iya, Prof, mohon maaf ada pertanyaan dari saya juga. Jadi kan selama ini memang yang kita lihat KKI yang paling proaktif, dan dari pengalaman saya sendiri juga saat bertanya-tanya ke orang KKI, saya ingat banget Mbak Filsa Aprilia selalu responsif sekali. Nah, tapi permasalahan ini sebenarnya sudah bertahun-tahun dan tidak ada perubahan. Kira-kira perbaikannya kapan bisa terrealisasi dan peran apa yang kita bisa dalam membantu percepat proses ini? Karena kita sangat proaktif sekali dan kita sangat ingin sekali, saya perorangan saya sangat mau untuk berperan juga dalam membantu mungkin KKI, KDIM, KKI, dan juga saya percaya di sini banyak juga yang sangat proaktif dan ingin membantu. Tapi kira-kira apa yang bisa kita lakukan dan kira-kira kapan bisa terrealisasi? Oke. Ini hari Minggu ya. Insya Allah hari Selasa saya sounding di rapat resmi KKI. Akan saya sounding apa yang kita bicarakan ini. Dan mudah-mudahan nanti ada tindak lanjut. Kemungkinan besar kami akan panggil kolegium ya. Dan KKI, saya mau konfirmasi dengan ini sebetulnya apa sih di balik ini kok bisa lama begini ya?
Kalau masalah perkonsil kan itu tidak gampang merubahnya ya. Tentu dibuat perkonsil itu sudah adil karena memberi durasi 6 bulan 1 tahun menurut saya itu sudah pantas. Tapi dalam kenyataannya sangat sulit diwujudkannya. Kalau 6 bulan hampir mustahil ya, hampir mustahil. Mungkin 1 tahun bisa ya, tetapi kebanyakannya saya lihat 70 minggu ya, 80 minggu, bervariasi. Ada yang sampai 97 minggu saya lihat. Benar ya? Ya, Prof. Kan kalau 97 minggu sebenarnya hampir bisa dibilang lebih lama juga daripada dokter tamatan luar negeri. Kalau kita lihat di universitas ini, jadwal rotasinya saja sebenarnya nggak sampai selama itu kan. Kenapa kita yang dokter adaptan diberi waktu lebih lama daripada dokter dalam negeri? Padahal Itulah. kan kita akhirnya juga akan ikut ujian UKDI juga yang standar nasional, atau mungkin di beberapa universitas bahkan ikutnya UKMPPD yang standar nasional. Jadi saya rasa mungkin kalau lebih dari 1 tahun itu juga sedikit berlebihan, mengingat kita ada internship juga. Oke. Cuma ya itulah, tentu kami harus mengkonfirmasi ke KDI. Pastinya mereka akan menyampaikan ini dan itu ya. Pasti ada argumentasinya, tetapi kami akan menilai argumentasi itu apakah memang pas begitu atau berlebihan atau gimana ya argumentasi itu. Pastinya mereka akan bilang, ini kan di logbooknya masih kurang ini. Kemudian di total ternyata 90 minggu, 80. Memang yang dalam negeri saja itu kan rata-rata 2 tahun. Dalam arti sudah termasuk liburnya dan sebagainya ya. 2 tahun dan nyaris tidak ada masa menunggu. Jadi memang yang adaptan ini saya rasa banyak sekali waktunya ya yang terbuang ya sesudah balik itu. Mungkin rata-rata begitu 3 tahun ya, mungkin baru bisa selesai adaptasinya, belum termasuk UKDI-nya ya, intensifnya lagi. Oke deh, ada lagi mau disampaikan? Prof, boleh izin bertanya, Prof? Ya. Ya, saya sih mungkin seorang diri di sini, Prof, karena saya berbeda. Saya saat ini lagi pendidikan adaptasi di Brawijaya, Prof. Ya. Bagaimana tentang adaptasi dokter spesialis, Prof, dengan dikeluarkannya konsil yang baru ini, Prof? Saya dengar bahwa dokter spesialis akan bekerja pendidikan dulu 1 tahun di universitas dan kemudian setelah 1 tahun berikutnya bekerja di rumah sakit, Prof. Itu bagaimana kami yang sedang menjalani proses adaptasi yang mengikuti Perkonsil 41 itu, Prof. Terima kasih, Prof. Dokter Christian ini dokter umum ya atau sudah masuk spesialisasi? Sudah masuk spesialis, Prof. Sudah masuk? Ya. Tapi berarti masih mengikuti perkonsil lama kan? Iya, Prof. Kalau yang 97 itu kan semangatnya adalah memindahkan proses adaptasi itu dari institusi pendidikan ke pasienkes. Itu spiritnya di situ. Jadi proses itu berpindah dari Dipestas ke Kemenkes. Jadi dari KKI nanti larinya ke Kemenkes, bukan ke institusi pendidikan. Nah, Kemenkes pada waktu awal itu dari Perkonsil 97 itu Kemenkes akan memberdayakan selama 2 tahun dalam supervisi yang akan diatur, tentu melibatkan orang-orang. Tetapi prinsipnya pendidikan bukan lagi di universitas, tapi di pasienkes. Adapun sekarang ini Kemenkes sudah beralih menterinya juga, ada sedikit istilahnya bargaining. Mungkin 2 tahun kan itu dalam biaya di-cover oleh Kemenkes. Mungkin dari Kemenkes menganggap ini terlalu memberatkan barangkali ya 2 tahun. Jadi
adaptan ini tidak lagi membayar, tetapi justru dibayar oleh Kemenkes karena bekerja di Pasienkes dalam status adaptasi. Draft terakhir yang belum disahkan, Kemenkes menawarkan begini, 1 tahun saja di cover oleh Kemenkes, tahun kedua agak bebas, bisa misalnya berpraktek, bisa melayani rumah sakit swasta gitu di tahun kedua supaya bisa membiayai dirinya dan Kemenkes bisa mengurangi bebannya. Tetapi formula pastinya itu belum difinalisasi sekarang. Udah hampir ketok palu dari Kemenkes. Jadi tidak ada lagi masuk di institusi pendidikan, ada sepenuhnya di Pasienkes. Begitu Dokter Christian. Ya. Terima kasih Prof. atas. Ya. Ini sudah 1 jam. Ada Ibu Ade. Jadi ini kalau mau ketemu di DPR ini, menurut saya sih tidak apa-apa. Mungkin DPR juga perlu tahu keadaan ini. Kami KKI dalam posisi seperti pemerintah, meskipun kami ini independen, tetapi kami prinsipnya ingin supaya kesulitan-kesulitan ini bisa diatasi ya secara mungkin bertahap, atau harus ada sesuatu yang dilakukan untuk mengurangi ini ya, mengurangi durasi ini yang memberatkan, merugikan ya, itu saja. Dan apa yang dibahas hari ini, insyaallah Selasa saya akan sounding di rapat seperti apa sebetulnya, dan kemungkinan kami akan follow up dengan pihak-pihak terkait. Ada lagi? Saya karena waktunya ini agak terbatas. Mohon maaf, Prof. Ada 2 pertanyaan lagi. Mungkin kalau misalnya masih bisa. Ya, silakan. Ada Dr. Ikma dan Dr. Wendy. Halo, terima kasih untuk waktunya. Apakah suara saya terdengar? Ya, jelas. Ya, begini, saya ingin bertanya karena di sini di Mesir kami menempuh pendidikan kedokteran umum itu 7 tahun. Jadi selama 5 tahun kami belajar dan 2 tahun itu internship. Pertanyaannya, apakah koas dan internship di luar negeri itu diakui atau nanti setelah adaptasi kami harus mengulang lagi dua-duanya itu? Kan kalau misalkan adaptasi itu kan setara koas. Nah, karena di sini kami sudah internship, apakah kami harus mengulangnya? Karena kan di setiap universitas, apalagi kami di sini mengikuti benua Afrika itu memiliki kurikulum dan sistem ajar yang berbeda. Dan bagaimana kami bisa tahu kami itu berada di level yang setara dengan univ di Indonesia gitu. Karena setelah kami ada banyak perbedaan gitu yang dimana mungkin ya sangat berbeda gitu. Di benua Afrika penyakit-penyakit yang kami pelajari itu sangat-sangat jauh berbeda dengan di Indonesia, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Siapa tadi? Hikmah. Ya, Hikmah. Sekarang masih di Mesir ya, masih berproses ya? Masih. Dan di sini karena belum ada profesor belum ada dari senior kami yang lulus dan sudah melakukan adaptasi itu belum ada seperti itu. Jadi kami sama sekali belum ada info. Setahu saya ada itu ya, sudah pernah saya interview itu dari Mesir. Dari Mesir? Dari Mesir ada. Kalau tidak salah dari Mesir ini yang double degree bukan? Jadi pulang itu membawa gelar master juga, bukan Mesir ya? Kalau sejauh ini kami belum ada informasi dari senior itu profesor. Tapi dari Mesir ada yang sudah pernah saya interview itu. Baik. Jadi gini, prinsipnya sama saja. Mau Cina, Rusia, sama saja. Ada Jerman, sama saja. Jelas berbeda kurikulumnya dengan di Indonesia. Yang jadi masalah itu perbedaannya itu seberapa banyak perbedaannya ya. Seberapa banyak. Sama juga, sama-sama dari Cina, tapi ternyata waktu adaptasinya yang keluar dari kolegium itu beda-beda. Mungkin hasil placement testnya satu, kedua mungkin dari
logbook. Jadi pasti logbook itu akan jadi referensi utama seberapa besar dia punya selisih ya, perbedaan antara kurikulum di Mesir dengan di Indonesia. Itu dan nanti yang akan keluar sebagai durasi untuk adaptasi. Jadi sama saja prinsipnya. Nah, kalau mirip sekali ya pasti ya lebih sedikit. Tapi kalau di Cina pun beda-beda, saya lihat itu ada yang keluar dari KDI itu beda-beda ternyata. Mungkin memang kurikulumnya sendiri sudah ada sedikit perbedaan, kemudian hasil placement testnya di KDI, kolegium, itu juga mungkin beda, sehingga beda hasilnya yang keluar. Jadi untuk Dr. Hikmah ini, nanti pada asalnya kalau pulang, akan diperlakukan sama dengan siapapun, dari negara manapun, dari Kuba, dari mana, sama saja. Tergantung Anda punya logbook, catatan selama di sana, itu nanti akan menjadi selisihnya. Itulah yang Anda harus jalani. Jadi tidak usah khawatir. Yang kita mau sebenarnya, ya seperti digambarkan tadi, banyak waktu yang terbuang-buang. Itu barangkali yang harus dicari cepat solusinya. Kalau masalah itu sama saja antara negara manapun sama ya, Hikmah. Baik. Terima kasih banyak, Dok. Ya. Jadi tolong nanti selama pendidikan tuh jangan sampai catatan-catatannya itu sampai ada yang hilang ya, atau harus tercatat baik apa saja yang Anda lewati supaya itu akan menjadi bahan pertimbangan untuk berapa lama Anda adaptasi. Oke? Satu lagi mungkin. Baik, terima kasih dokter atas waktunya dokter. Profesor, perkenalkan saya Wendy dari Tiongkok yang saat ini sedang melakukan kepaniteraan klinik atau koas di Universitas Warmadewa, Bali, dokter. Sebenarnya saya ingin melengkapi apa yang disampaikan dokter Sherin sebelumnya, bahwa kami di sini ada 16 orang, dan sebelum koas itu sudah ada informasi bahwa kalau ingin melakukan koas di Indonesia, harus ada kerjasama atau MOU dokter, dan kami sudah melakukan itu, sudah membuat MOU antara universitas saya di Tiongkok dengan Universitas Warmadewa. Nah, saat ini sudah berlangsung selama 8 bulan dokter, dan akan selesai bulan Juli 2023 ya, sekitar 1 tahun 8 bulan dokter. Mungkin itu dokter yang dapat menjadi pertimbangan. Dan kemudian ada juga beberapa teman kami seperti di UWK dan beberapa universitas lainnya sudah melakukan MOU juga dokter. Ya. Mungkin itu. Terima kasih dokter. Jadi ini sudah ada yang jalan ya. Warmadewa itu swasta ya? Iya dokter. Oke. Sudah berlangsung 8 bulan. Nah ini kan nanti pertanyaannya nanti pada saat selesai, apakah universitas apa di Tiongkok apa? Hubei Politeknik dokter. Hubei? Iya dokter. Jadi itu sudah ada MOU akan melakukan koas sepenuhnya di Warmadewa? Iya dokter. Atau sebagian? Sepenuhnya dokter, 1 tahun 8 bulan. 1 tahun 8 bulan. Ini tolong saya akan catat ini, karena kalau nanti sudah selesai, masa harus koas lagi ya? Karena sejatinya adaptasi itu sebenarnya koas kan. Anda nanti selesai dari Huawei itu pulang adaptasi. Paling-paling Anda bilang, saya sudah adaptasi selama 2 tahun, umpamanya ya. Sudah koas 2 tahun di Warmadewa. Wah ini problem, sepertinya ada regulasi baru yang harus mengatur. Seperti itu. Tapi ini akan saya sampaikan, poin ini. Tolong dicatat, akan saya sampaikan. Karena ini sesuatu yang jelas belum ada regulasinya. Status Anda pulang itu, masih harus adaptasi sebagaimana perkonsil. Atau ada regulasi baru, karena Anda sebenarnya sudah beradaptasi di sini selama koas kan. Ini belum ada regulasinya. Ya, terima kasih informasi ini. Dokter, terima kasih juga dokter. Dari yang Anda pahami apa? Yang Anda pahami sendiri gimana? Atau harapannya? Harapannya mungkin durasi dari adaptasinya, atau mungkin tidak adaptasi sama sekali dokter, karena 1 tahun
8 bulan itu sudah melebihi durasi adaptasi, dokter. Apalagi kami akan menghadapi internship setelah UKDI ini ke dokter. Iya, oke deh. Makasih informasi ini. Mungkin cukup ya. Ini banyak sekali informasi saya dapat. Iya, Prof. Ya, saya kembalikan deh. Kalau boleh kita close. Baik. Baik, terima kasih Prof. Izin menambahkan sedikit Prof, untuk yang mahasiswa koas yang di Indonesia itu tidak hanya satu ini Prof, universitas Prof, tapi ada beberapa universitas yang sudah melakukan MOU Prof di Indonesia. Ada di Marmadewa, ada di Universitas Unsud, ada di Universitas 11 Maret. Jadi beberapa Prof, ada beberapa yang Universitas Tiongkok itu karena tidak bisa pulang ke Tiongkok, ini mengharuskan untuk koas di Indonesia. Dan kemarin juga sebelumnya udah sempat rapat dengan stakeholder KKI, terus Kemenkes, ASPI, dan AIPKI untuk harus melakukan MOU. Nah, tapi permasalahan yang selanjutnya itu Prof, untuk kita pas adaptasi nih Prof, kira-kira bagaimana untuk kebijakan selanjutnya? Karena teman-teman dokter semua ini sudah koas di Indonesia Prof. Mungkin itu bisa jadi pertimbangan bagaimana untuk selanjutnya. Begitu Prof. Baktiar. Ya, saya kira sama-sama kita belum tahu jawabannya karena ini sesuatu yang baru ya. Anda tentu kalau boleh tidak usah adaptasi sebagaimana yang sekarang. Mungkin adaptasi ya, mungkin dimodifikasi sedemikian rupa, atau tidak usah adaptasi sama sekali, udah koas kan misalnya. Tapi ini sesuatu yang belum ada aturannya. Saya kira Dikti pun belum punya aturan, Kemenkes apalagi, AIPKI, KDI, saya kira saya terus terang belum punya solusi, tetapi ini sudah menjadi realita. Jadi ini juga kami akan sounding ya. Tolong poin-poin seperti ini sebenarnya kan suatu model ya, yang bisa ada kemudahan di balik ini kan, suatu model di mana di sana pas akademiknya, koasnya di sini, di backup oleh suatu MOU. MOU tentu bukan sekedar MOU, tetapi ada dasarnya, apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukan koas itu, sehingga kemungkinan tidak perlu lagi adaptasi setelah pulang. Itu satu model ya, tapi tentu harus ada di backup oleh suatu regulasi sehingga direkognis, jangan sampai nanti itu kan tidak diakui misalnya ya, sehingga harus ada masuk lagi Perkonsil 41 kembali lagi diulang. Itu kan tentu kita tidak mau seperti itu. Tapi ini kan banyak pihak terlibat, terutama respon dari kolegium kita juga belum tahu. Bagaimana besok-besok kolegium dia mau akui tidak itu MOU umpamanya ya. Ada bayangan kah waktu itu pertemuan? Bagaimana respon KDI, kolegium? Prof, kalau untuk itu ke KDI tidak ada Prof. Hanya KKI waktu itu. KKI, AIPKI, ARSPI, Kemenkes, KDI tidak ada Prof. Kalau AIPKI sendiri apa responnya? Kan AIPKI itu orang-orang fakultas juga. Dekan-dekan. Ya, kalau dari AIPKI emang gini Prof, untuk ini penjelasannya dari AIPKI sendiri emang harus adanya MOU antar universitas to university. Kalau mau mahasiswa asal Tiongkok ini bisa koas di Indonesia. Seperti itu Prof. Tapi setelah pulang bagaimana? Maksudnya gimana Prof? Setelah pulang ke mana nih? Setelah selesai itu kan di yudisium dinyatakan sebagai dokter di Tiongkok. Waktu pulang bagaimana selanjutnya? Apakah perlu adaptasi lagi? Apakah terjawab? Nah, kalau untuk itu belum ini Prof, belum ada pembahasan lebih lanjut Prof untuk itunya. Dan untuk ininya lebih ini untuk intinya student exchange sih Prof jatuhnya. Jatuhlah. Jadi saya kira semua belum bisa jawab ya. Karena ini tentu melibatkan Dikti, melibatkan KKI, ya, Kemenkes juga mungkin ya, AIPKI dan sebagainya. Tapi saya akan sounding ya pada rapat dan kami bisa memfasilitasi untuk
membahas lebih lanjut realita. Ini realita ya, realita. MOU gampang dibuat, tetapi bahkan koas pun mungkin sangat bisa dilakukan kalau sepakat dua pihak. Tapi apakah pihak-pihak yang berkepentingan itu merekognisi setelah pulang? Itu kan persoalannya. Kan repot kalau udah koas di Indonesia balik disuruh koas lagi kan, waduh, di mana logikanya kan? Ya, Prof. Saya kira cukup dulu ya. Ya, siap, Prof. Prof, izin mengkonfirmasi, Prof. Tadi Prof Baktiar meminta untuk dikirimkan notulensi dan filenya, Prof ya. Kalau boleh tahu, kirimnya lewat apa, Prof? Email ke KKI-nya atau ke Prof pribadi, Prof? Ya pribadi. Bagaimana? Ini setengah resmi nih, setengah resmi. Karena kalau dengan KKI kan mesti hari kerja, kemudian mungkin melibatkan beberapa anggota lagi. Ini kan sebenarnya saya pribadi nih. Jadi kirim ke WA saja atau email saya ya. Mungkin WA juga poin-poinnya saja, tidak usah banyak-banyak untuk supaya jangan ada yang saya lewati. Poin-poinnya saja, masalah durasinya apa, tentang apa tadi koas, mungkin bisa diketik di WA. Yang penting saya ingat karena saya mau sounding hari rapat hari Selasa insya Allah. Oke, baik Prof Baktiar. Ya, selanjutnya mungkin ada dari Bu Adri mau masuk, Bu. Halo, Ibu Adri. Tadi ada. Iya, Prof. Ini belum ada respon dari Bu Adri. Oke deh. Seperti Bu Adri barangkali. Oh itu ada. Tapi ya sepertinya sound-nya belum connect untuk Ibu Adri. Bagaimana Bu Adri? oke deh. Nanti mungkin kalau ada ya tidak ini nanti saya bicarakan dengan Ibu Adri ya. Atau Ibu Adri yang hubungi. Siap. Ya. Baik, terima kasih untuk Prof Baktiar untuk waktunya yang telah menyempatkan waktu untuk kita beraudiensi, kita menyatakan keluh kesah kita, dan besar harapannya juga Prof untuk kedepannya akan ada follow up bagaimana hasilnya hari Selasa, apakah perkembangannya itu bagaimana agar kita juga yang di sini bisa tahu progresnya dan apa sih yang dihasilkan, karena dari tahun ke tahun juga kita sudah melakukan audiensi, berdiskusi, cuman beberapa ya tadi itu isu-isunya masih begini-begini saja Prof, dan itu sangat jadi concern kami bersama. Di sini ya kita ingin melakukan perubahan, melakukan perbaikan yang sangat baik ke depannya untuk dunia kesehatan di Indonesia itu juga. Dan buat teman-teman semua, jika pun ada yang ingin mengetahui informasi mengenai penyetaraan, adaptasi, bisa kunjungi platform Perluni Tiongkok, Perhimpunan Dokter Luar Negeri dari di Tiongkok ya, teman-teman. Ada IG-nya, ada websitenya. Untuk sosialisasi mengenai adaptasi itu sangat lengkap. Di YouTube, di apa, itu sudah ada. Dan kami juga sering mengadakan sosialisasi mengenai program adaptasi ini. Jadi mungkin untuk teknis, bagaimana untuk pengeplayannya, itu mungkin bisa melewat bertanya langsung juga bisa melalui chat kontak di IG, di website itu bisa sekali. Ya mungkin itu sekali lagi terima kasih untuk teman-teman dokter yang sudah menghadiri dan juga Prof Baktiar, Dr. Sherin, Dr. Christian, Bu Adri sebagai menghubung juga, sangat-sangat banyak terima kasih. Dan untuk menutup kegiatan pada hari ini, marilah kita tutup dengan berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Amin. Ya mungkin selanjutnya Prof, terakhir kita dokumentasi boleh Prof? Oke, silakan. Oke, baik yuk teman-teman, silakan open kamera untuk kita dokumentasi sebentar. Untuk panitia bisa bantu. Oke, panitia ada? Adiba? Okta?
Hadir, Kak. Oke, yuk. Silakan dipandu. Baik, untuk dokter-dokter sekalian, saya aba-aba hitung. Di sini ada 4 slide, jadi dimohon untuk tetap standby dengan posisinya. Saya hitung untuk slide pertama. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Terakhir. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih Adiba. Sekali lagi Prof. Prof. Baktiar, terima kasih Prof. Sehat-sehat selalu Prof. Amin. Terima kasih. Terima kasih Ya, siap, banyak, Prof. Bro. Terima kasih. Saya live ya. Terima Baik, kasih, Prof. Prof. Sehat-sehat selalu. Terima kasih banyak, teman-teman. Siap, Dok. Terima kasih juga, Dok.